bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah bisa terimakan. RS dilakukan penahanan. Ini adalah kandidat doktor di bidang 2 bidang. Pasukan penuding ijazah palsu Pak Jokowi benar-benar tidak berkutik dan benar-benar dipermalukan secara telak rekan-rekan, apalagi kalau sudah berbicara bukti-bukti di persidangan. Mereka sepertinya sangat-sangat tersudut dan seolah gelagapan total nih rekan-rekan. Kenapa? Ya karena tentu saja bukti yang dihadirkan oleh Pak Jokowi memang sama sekali tidak bisa dibantahkan, apalagi perihal tudingan ijazah palsu tersebut benar-benar dengan mudah dipatahkan. Lalu rekan-rekan, kali ini kalau kita berbicara soal tindak pidana dan lain semacamnya dari tuntutan balik dari Pak Jokowi, ini benar-benar sudah sangat-sangat membuat mereka makin ketar-ketir sepertinya nih. Apalagi kalau kita sudah berbicara penahanan, karena rekan-rekan posisi mereka kan sangat tipis sekali sekarang. Dan mereka pada saat ini menjadi tersangka serta penyidik, memiliki wewenang penuh untuk melakukan penahanan ataupun penangkapan. Dan tentu saja dengan adanya skandal tudingan ijazah palsu tersebut, rekan-rekan, semakin menandakan bahwasanya Pak Jokowi ternyata meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi faktanya masih benar-benar diperhitungkan dan masih menjadi perbincangan. Maka dari itu, ayo deh kita analisa bersama-sama. Ketika itu, otak pelakunya yang tes engine itu, yang inti termul itu adalah Roy Suryo. Soal mobil SMK itu. Sekarang kok benci banget, kayak orang gila dia. Begitu, hilang simpati kita, hilang rasa eksklusifnya yang selama ini kita hormati. Kok kalau saya perempuan tua dari kampung seperti itu nggak masalah. Ini orang. Tapi nggak saya lakukan. Ini orang seperti itu, kayak orang gila. Itu, ini masa gelar perkara cuman itu. Ibu nonton Roy Suryo kalau lagi ngomong. Enggak, dikirim orang. Oh, dikirim. Iya. Terus orang sama ini sama bilang ya. Nyontoinnya itu loh ya. Iya. Emang gitu ya? Lari-lari gini-gini. Terus dengan ekspresi saya lihat, saya sebenarnya bangga dengan. Oke, ini nggak penting Ya kan? mereka ini. Hampir semua institusi pasti dicurigai ketika memberikan keputusan yang mengalahkan Bang Roy. Termul. Jadi sebentar lagi ya, kepolisian kita adalah termul, pengadilan kita adalah termul, KPU adalah termul, ya. Iya kan, saya adalah termul. Sebentar lagi iNews pun adalah termul, dan ahli pun adalah termul, kan begitu. Jadi semua adalah termul. Pak Jokowi istimewa. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor bidang 2 bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam ilmu 2 ilmu saya itu apa itu ya, karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu ya. Multilinear ilmu saya, jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinear. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya
menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini di luar dari penelitian-penelitian yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak. Ini keren, lihat loh, kan sudah begini. Jadi gini, kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Semuanya dikatakan penjahat, seolah-olah penjahat. Institusinya yang diserang. Padahal kita lihat oknum-oknum yang bermain di dalam kepolisian, baik itu narkoba maupun ya bermain backup tetap dihukum kan, termasuk yang membunuh. Dihukum kok berat kok, ya kan? Bukan institusinya. Kalau kita pengen memperbaiki bangsa ini, ya kan? Ya tentunya kita jangan menyalahkan institusi dong. Apa kontribusi Anda memperbaiki ini? Itu yang harus dilakukan dengan cara memberikan hal-hal yang baik. Bukan juga bahwa kita yang jaga, tetapi kita sendiri yang menggolkan sesuatu. Artinya baju kita sobek tidak dijahit gitu loh. Nah, saya Microsoft Windows gitu, komputerisasi dan digitalisasi. Tahun 80-an itu nggak ada, hanya mesin tik bla 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 bla. Ya karena kita bukan orang yang bergelut di dunia digital forensik, di dunia perhuruf-hurufan, kita anggap, wih hebat juga ini orang. Ya kan? Sehingga itu dia kemudian menjadi tokoh bagi teman-teman TPUA yang selama ini keluar-keluar bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Tapi waktu itu ijazah yang berkaitan dengan SMA-nya Pak Jokowi. Tapi kemudian menjadikan Pak Rismon Sianipar ini sebagai pahlawan. Hanya gara-gara Fonts Times New Roman. Ya secara pribadi aku juga agak terkesima gitu Bang. Tapi karena saya punya YouTube sejak awal secara organik yang tidak diminta Pak Jokowi, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara itu, kita tuh organik aja Bang, karena suka bikin YouTube dan ketemu dengan orang yang punya kolam yang sama, frekuensi yang sama. YouTube-nya dia bicara soal Pak Jokowi. YouTube yang sana bicara soal Pak Jokowi, tapi yang dalam hal-hal positifnya gitu. Ya kita sebagai orang yang kemudian memberikan dukungan ke Pak Jokowi, ini orang harus kita analisa juga, kan gitu. Tapi kita belum masih ngeh apakah dia pemilik ijazah palsu kah atau seperti apa, itu belum. Masih lebih ke argumentasi dia, argumentasinya yang kita bantah ijazah itu ya. Jadi kita telusuri, Fonts Times New Roman sudah kok, enggak, ini bukan Fonts Times New Roman sebagaimana yang ada di era Windows. Beda. Karena ketika kita buka Microsoft Word atau Canva atau Photoshop atau apa saja yang kemudian ciptaan Microsoft, yang proses sekarang, coba kita lihat digital, kita cek ijazah Pak Jokowi tulisannya dengan Fonts Times New Roman. Itu beda Bang, cekukan J-nya beda, A-nya juga berbeda, kan gitu. Jadi tidak bisa dibilang Fonts Times New Roman sebagaimana yang dibilang oleh Rismon seperti itu. Mulai dari situ kita mengalami, oh ini orang diragukan. Belum lagi dia bilang bahwa lembar pengesahannya Pak Jokowi itu dicetak lah, kita udah ukur kok, nggak center banget, nggak sesuai dengan Microsoft. Kalau kita cetak di komputer kan atas bawah, itu kalau memang tengah, dia tengahnya jarak pinggir-pinggirnya sama gitu. Ini nggak sama. Aku mulai ragu nih orang nih, ini orang ini asbun aja gitu kan. Lambat laun beredar informasi, waktu itu Bang Joshua Sinambela membuat postingan meragukan kalau yang namanya Rismon Sianipar ini sebagai alumni Yamaguchi Jepang. Nah, kemudian banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi yang bersuara, lo bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu, mana ijazah lo? Ya kan? Nah, mungkin dia terusik nih. Dia terusik dengan kalimat-kalimat orang yang mengatakan bahwa lo bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu, lo sendiri juga nggak jelas gitu. Akhirnya kemudian dia bikin live streaming. Live streaming itu dia perlihatkan semua dokumen-dokumen yang mau menegaskan bahwa dia alumni Yamaguchi Jepang. Nah, karena gue kepo Bang, ya kita kepo kenapa? Bukan cuma karena soal analisa, bukan cuma sekedar karena basicku kan kebetulan aku dosen Bang waktu itu. Bahkan di saat aku belum ke Jakarta aja, aku masih aktif sebagai dosen. Aku lihat dia ini kan mengaku dosen, dia mengaku akademisi. Ya aku harus telusuri track recordnya gimana sih gitu. Ketika dia perlihatkan ini loh ijazahku,
ini loh SK penyetaraanku. Wah, SK penyetaraan tapi kok sertifikasi dosen gitu. Ini loh workshopku. Ini loh transkrip nilaiku. Semua data-data yang mau mengatakan bahwa dia alumni Yamaguchi Jepang itu dia perlihatkan. Selain aku secara pribadi yang penasaran, kebetulan ada beberapa teman, termasuk ada orang yang email sama saya, Bang Bil, coba ditelusuri tuh. Itu, ini gue banget gitu. Itu kayaknya beda ijazahnya. Nah, saya kan kepo akhirnya. Kepo bukan cuma karena soal ruang akademik, tapi kepo karena kita kepingin bikin konten tandingan gitu. YouTuber kan? YouTuber kan dari situ kita dapat materi gitu. Ya, tapi kita analisa. Kita YouTuber yang nggak sekedar bikin konten, tapi benar-benar kita analisa. Saya langsung searching ke Google ijazah Yamaguchi Jepang. Loh, ini kok warnanya kuning? Kok warnanya dia putih? Saya transkrip saya baca pakai ChatGPT. Apa sih kata-katanya dalam terjemahan bahasa kanjinya itu? Kok 2006? Sementara di kurikulum vitae-nya 2008 doktor, 2006 S2. Itu di ijazahnya, ijazah nomor 460 itu S3, nomor 987 itu S2. Sama-sama di 2006. Kok bisa ada orang lulusan S2 dan S3 di tahun yang sama gitu? Hebat juga ini, ya kan? Aku lihat juga ternyata Bang Joshua dan juga Pak Roni Teguh, begitu mereka sudah lihat performanya live streaming Rismon Sianipar, mereka screenshot ijazahnya si Rismon, dan bahkan mereka dapat data dari Unram, ijazah fotokopi. Mereka langsung korespondensi dengan Yamaguchi Jepang lewat email. Jadi Bang Joshua dan Roni Teguh itu mengirimkan, apakah pernah menerbitkan ijazah ini? Dijawab oleh Yamaguchi, tidak pernah menerbitkan ijazah itu. Nah, di situ mulai terbongkar. Nah, saya bikin konten lagi gitu. Ternyata dari sisi ijazah bermasalah. Kalau Pak Roni Teguh yang tahu bahasa kanji itu, dia sangat tahu sekali yang S2-nya itu nggak nyambung gitu dengan tulisan-tulisannya itu. Bahkan tata katanya itu nggak sebagaimana umumnya. Rektornya berbeda. Nah, itu hal-hal teknis yang aku yakin Pak Roni Teguh juga sudah menjelaskan itu. Tapi yang paling utama di sini adalah soal bagaimana kita mau melihat selain ijazah, apa yang bisa meyakinkan aku bahwa orang ini sepertinya tidak pernah lulus. Dan ijazah yang dia perlihatkan itu bukan ijazah pada umumnya gitu. Yang akhirnya kita berkesimpulan, oh ini palsu nih. Kita cek disertasinya, ya kan? Kita cek dia punya paten yang dia bilang dia banggakan, saya punya paten. Nah, patennya kan kita bisa lihat di kurikulum vitae, ada ID, ada nomornya. Saya copy paste aja, tinggal saya pergi di paten Jepang, saya telusuri. Wah, ternyata refuse, ternyata tertolak gitu. Ini kok orang kok bisa betul dia berbohong ya? Dan dia mengatakan bahwa dia ada undangan workshop. Saya cek workshop itu, ternyata dia tidak pernah hadir di workshop yang ketiga kalau nggak salah. Ini orang berbohong lagi. Dia bilang ini SK penyetaraan, saya buka namanya namanya Kementerian Pendidikan Saintek itu tinggi, Saintek. Semua alumni luar negeri, selama dia punya kepentingan untuk tertib administrasi, maka identitas akademik dari luar itu wajib disetarakan. Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, maka ijazah MDIS-nya harus disetarakan. Roni Teguh, karena dia mau menjadi dosen di kampusnya yang ada di Palangkaraya, maka wajib kemudian menyetarakan. Begitu juga dengan dosen-dosen teman saya yang satu kampus. Saya ada dosen dari Jepang juga, satu mengajar di fakultas yang sama di IAIN Manado itu. Dia lulusan Jepang juga. Saya cek mereka semua di SK penyetaraan, namanya semua muncul. Yang dari Jepang, bukan dari Jepang, semua namanya muncul di SK penyetaraan. Rismon nggak? Rismon Hasiolan Sianipar nggak ada namanya. Bagaimana mungkin ketika dia memperlihatkan sertifikasi dosen, kemudian dia bilang itu SK penyetaraan. Dan itu salah, bukan SK penyetaraan. SK penyetaraan itu formatnya berbeda gitu. Dan bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan sertifikasi dosen dengan identitas doktor. Padahal syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen itu harus memiliki SK penyetaraan. Bang, cukup lama aku bikin konten untuk memperkenalkan kepada publik. Ada yang percaya sama aku, ada yang ketawain aku, ada yang menghina aku. Bahkan termasuk juga Rismon Sianipar itu justru bukannya kemudian menurunkan tensinya karena mulai ketahuan dia punya sesuatu yang kita anggap buruk, ya sudah, ini berjalan dengan sampai lambat laun. Akhirnya aku berpikir aku harus ke Jakarta. Jadi salah satu motivasi aku ke Jakarta, Bang,
mau datangi teman-teman yang selama ini berdebat sama si Rismond, yang keluar-keluar atas nama keberanian, kebenaran, atas nama perjuangan, moralitas, atas nama akademik. Dia bilang bahwa UGM itu kong kali kong dengan Pak Jokowi, mencetak skripsi yang begitu banyak demi si Jokowi. Hei Jokowi, dia tunjuk-tunjuk kayak gitu. Ini orang kan luar biasa gitu. Kalau dia cuma punya kesalahan atau pelanggaran, mungkin dia maling ayam kah, atau dia punya kekerasan dalam rumah tangga kah, atau dia, itu masalah personal. Tapi ketika dia ternyata punya pelanggaran pemalsu ijazah dalam dugaanku, kemudian dia keluar-keluar Pak Jokowi ijazahnya palsu, oh ini orang jahat menurutku. Ini jahat, ya kan? Beda kalau dia punya pelanggaran lain, kemudian menilai kesalahan orang lain dalam konteks yang berbeda gitu. Betul. Ini sama. Dia, aku duga, untuk saat itu aku masih menduga, aku duga dia memalsukan ijazah, malah menuduh orang lain ijazahnya palsu. Dan yang dia tuduh ini nggak main-main. Pak Jokowi. Kan gitu. Ini ceroboh banget, Bang. Selain memang penelitiannya yang dia istilahkan itu, atau temuannya yang kita anggap keliru, salah, bermasalah, dia sendiri secara pribadi punya kejahatan secara akademik. Maka saya harus tampil, saya muncul ke teman-teman relawan. Itu pun saya tidak dalam konteks untuk mau tampil kemana, enggak. Saya mau cari-cari data, karena saya juga kepingin ketemu dengan Roni Teguh, kepingin ketemu dengan Joshua. Nah, yang bisa memfasilitasi bertemu dengan Roni Teguh dan Joshua, dan mereka kan dari Jogja sama Palangkaraya. Kita bertemu di Jakarta. Ya, aku gali lagi, Bang. Belum ada agenda untuk melaporkan secara formal, karena waktu itu kita mikir legal standing instrumen hukum kita gimana tuh. Nah, begitu sudah ada KUHP baru, kemudian terakhir si Rismond tampil sebagai saksi di sidang Komisi Informasi Pusat, KIP. Dia dengan gagah berani ketika ditanya sama hakim, apakah Anda punya pengalaman melakukan penyetaraan ijazah? Oh iya Pak, saya memberikan transkrip nilai apa semua. Ya kalau begitu kenapa nama Anda tidak muncul? Di dikti itu, kan gitu. Siapa Rismond Saniparo kemudian namanya tidak dimunculkan kalau memang dia mengurusi SK penyetaraan? SK penyetaraan itu biar abang sudah tidak dosen, biar abang sudah tidak punya jabatan, tetap SK lama itu akan tetap muncul. Sampai kapanpun. Kalau memang ada. Ini orang tidak ada. Nah, mulai disitulah aku akhirnya mengambil kesimpulan. Aku telepon Pak Roni Teguh, Bang Joshua, ketua umum saya di YouTuber Nusantara. Ini Rismond akhirnya kembali koar-koar di KIP dan sekarang mencetak buku, lempar ke sana kemari, menghina-hina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Ini harus dihentikan. Apalagi KUHP baru nih. Ya kan? Ada pasal-pasal yang sifatnya delik. Dulu mungkin delik khusus, delik aduan, absolut. Sekarang kita melihat ada potensi ini delik umum. Aku melihat ada orang maling, masa aku menunggu aja Bang? Ada orang jahat di depanku, masa hanya aku biarin, aku nggak punya legal standing. Dan ada pasal tentang partisipasi publik. Yes, ada pasal itu juga yang aku dapatin gitu. Nah, apalagi dia ada kejahatannya gini Bang ya. Dia ada 4 persidangan. Ini kejahatannya dihukum. Jessica Mirna, Cyanida. Dia mengaku waktu JPU tanya, apakah Anda punya kapasitas, Anda punya lab? Kemampuan saya lebih hebat, saya punya disertasi dan saya punya, dan lebih hebat daripada Anda punya ahli. Anda punya ahli, punya buku? Dan dia ngolok-ngolok sama JPU itu sampai hakim itu bilang jangan berlebihan saksi ahli. Dia mengakui, artinya keterangan palsu. Kemudian yang kedua, Vina Cirebon. Dia mengaku bahwa disertasi saya bla 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 sehingga saya bisa melihat chatting WA ini bla bla bla, ekstraksinya bagaimana. Itu kan dia jelaskan di hakim. Yang dua-dua ini tidak berguna, dia punya keterangan saksi ahli gitu. Bisa saja kalau seandainya Jessica atau Pak Otto Hasibuan tidak menjadikan dia sebagai saksi ahli, mungkin Jessica bebas. Karena dia saksi ahlinya, jadi karena nggak ahli kan. Yang ketiga adalah KIP tadi. Dia berani tampil memperkenalkan diri sebagai orang yang melakukan penyetaraan, ini berbohong. Nah, ketika ini Bang, langsung aku laporin, sidang yang keempat dia ikut di CLS. Dia tidak lagi mengakui bahwa dia alumni Yamaguchi. Dia alumni apa? Dia hanya memperkenalkan saya alumni UGM. Padahal dia biasanya bangga betul bicara bahwa dia alumni Yamaguchi, disertasi saya bla bla. Tapi di CLS baru-baru di Solo, dia nggak akui lagi kalau dia alumni. Itu bisa jadi pengakuan bahwa dia memang tidak. Yes. Karena dia jadi saksi ahli setelah kita laporin. Nah, mulai di situ dia agak kendur gitu, ya kan? Biasanya dia teriak-teriak, keluar-keluar membanggakan dirinya sebagai alumni Jepang. Semua buku-bukunya di Amazon tertulis doktor-doktor, rata-rata begitu pengakuan dia bahwa dia doktor-doktor. Ini orang harus kita hentikan. Bukan soal Pak Jokowi, bukan soal Mas Gibran. Mereka ini, Pak Jokowi mantan presiden, anaknya wakil presiden. Berapa lama mereka telepon Pak Kapolri, tolong dicubit sedikit yang namanya Rismond. Mereka penguasa. Tapi bukan soal itu. Ini soal teman saya di Facebook
Itu hina-hina saya karena membela Pak Jokowi gara-gara saya yakin ijazahnya Pak Jokowi asli dan dia bela si Rismon yang dianggap sebagai pahlawan. Padahal dalam pandanganku yang kemudian aku laporkan, Rismon dalam kacamataku bukan pahlawan, dia penjahat akademik. Pecundang. Dia maling teriak maling. Aku sampai bikin e-book maling teriak maling itu. Jadi aku anggap ini harus segera kita selesaikan, Bang. Nah, itu dia rekan-rekan apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita simak bersama. Jadi artinya, tentu saja kalau kita berbicara skandal tudingan ijazah palsu, kita berbicara pada hal serta fakta dan pola pikir yang objektif secara detail untuk menilai sesuatu tersebut asli atau palsu. Artinya, kalau kita berbicara pada penilaian kebencian, mau bukti sedetail apapun, mau bukti sekuat apapun, tetap saja ada alasan mereka untuk menyangkal bukti-bukti tersebut dan ada alasan mereka untuk ngeyel. Nah, contoh saja ketika UGM sudah mengkonfirmasi asli, seharusnya secara bukti itu benar-benar sudah sangat-sangat telak. Namun apa yang terjadi rekan-rekan? Faktanya mereka terus ngeyel dan lain semacamnya meskipun sudah ada konfirmasi keaslian dari pihak kampus yang mengeluarkan. Jika kita berbicara legal standing saja rekan-rekan, misalnya UGM mengkonfirmasi asli, ya karena itu ranahnya UGM. UGM lah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Jangan sampai rekan-rekan ada yang terdistract oleh mereka bahwa keaslian ijazah bisa dibuktikan oleh mereka. Oh tidak rekan-rekan, tapi UGM lah yang paling memiliki rujukan utama atas konfirmasi keabsahan dan keaslian tersebut. Tapi coba bandingkan dengan mereka. Apakah mereka diminta oleh UGM untuk mengusut itu? Apakah mereka memang ada izin ke Pak Jokowi dan lain semacamnya? Nah, Anda bisa jawab sendiri, tapi yang jelas rekan-rekan, kali ini Pak Jokowi sudah benar-benar menang telak secara bukti dan tentu saja tuntutan balik dari Pak Jokowi ini benar-benar harus dieksekusi lebih lanjut rekan-rekan dari sekedar penetapan tersangka dan memang sudah harus ada kejelasan tampaknya rekan-rekan begitu dan tentu saja kita pasrahkan kepada penyidik yang bekerja dengan sangat profesional dalam menangani perkara ini.